Logo-logo terkenal seringkali memberi lebih dari sekadar identitas. Mereka menciptakan hubungan emosional dan kepercayaan. Namun, di balik kesuksesan itu, tragedi sering mengintai. Beberapa brand ikonik seperti Kodak dan Blockbuster, dulunya raksasa, kini tenggelam dalam ketidakrelevanan. Ketika teknologi dan perilaku konsumen bergeser, brand-brand ini gagal beradaptasi. Kodak, yang menguasai dunia fotografi, terjebak dalam nostalgia dan menolak digitalisasi. Blockbuster, raksasa penyewaan film, terperangkap dalam model bisnis usang ketika streaming muncul. Kehidupan logo-logo ini mencerminkan perjalanan yang dramatis. Dari puncak keberhasilan hingga kehampaan, mereka mengajarkan kita bahwa inovasi dan fleksibilitas adalah kunci bertahan di pasar yang terus berubah. Dalam dunia yang sangat dinamis, kadang sebuah logo dapat berbicara lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan cerita tentang kebangkitan dan kejatuhan. Logo-logo yang kita kenal membentuk lebih dari sekadar identitas. Mereka membangun ikatan emosional, merangkum aspirasi, dan bahkan menciptakan nostalgia. Namun, tidak semua brand yang pernah berkuasa mampu bertahan. Dalam perjalanan waktu, kebangkitan dan kejatuhan brand terbesar dunia menciptakan statistik yang mengejutkan. Saat kita menggali lebih dalam, pertanyaan kritis muncul. Apa yang membuat sebuah brand mampu bertahan di tengah perubahan zaman? Dan apa yang menyebabkan yang lain terpuruk? Kekeliruan strategi pemasaran, kesalahan dalam membaca keinginan konsumen, atau sekadar ketidakmampuan beradaptasi dengan inovasi. Disinilah romansa antara brand dan pasar terungkap, dan benar-benar memisahkan yang sukses dari yang gagal. Inilah perjalanan menuju pemahaman atas dinamika branding yang mendalam. Kisah brand terbesar seringkali berakhir pahit, menggambarkan perjalanan dari kejayaan menuju kepunahan. Banyak yang pernah menguasai pasar, namun luluh lantak oleh perubahan pasar, inovasi pesaing, dan kesalahan strategis. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Setiap kejatuhan memiliki latar belakang cerita yang menyedihkan. Misalnya, Blockbuster, raksasa penyewaan film, terjebak dalam kepuasan diri dan gagal beradaptasi dengan perkembangan digital. Netflix yang awalnya kecil, dengan cepat mengambil alih pasar dengan inovasi streamingnya. Keputusan yang salah dan penutupan peluang menjadi batu sandungan bagi banyak brand yang seharusnya bisa bertahan. Cerita-cerita ini mendorong kita untuk merenung apa yang sebenarnya salah. Namun, satu hal jelas, dalam dunia bisnis, kejatuhan bisa datang dengan cepat dan menyakitkan, meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Transformasi digital membawa gelombang badai bagi raksasa tradisional, memaksa mereka menghadapi bibit kebangkrutan jika tidak beradaptasi. Sejumlah merek ikonik seperti Kodak dan Blockbuster terjerembab karena kegagalan merangkul inovasi. Kodak, misalnya, mengabaikan potensi fotografi digital, terjebak pada kesuksesan film tradisional yang kelak memupuskan harapan mereka. Sementara itu, Blockbuster yang dulunya mendominasi industri penyewaan film, terpukul telak oleh kehadiran Netflix yang menawarkan kemudahan streaming. Peluang terlewat dan slogan yang ketinggalan zaman membuat keduanya hanyut di arus perubahan. Raksasa ini, dalam kegamangan, harus belajar bahwa dalam era digital, memeluk risiko bukan pilihan, itu adalah keharusan untuk bertahan. Saat banyak brand terjebak dalam kepunahan, sebuah fenomena menarik muncul. Kebangkitan brand-brand terlupakan. Keberhasilan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Brand yang berhasil menghidupkan kembali citra mereka, seperti Blockbuster dan Nokia, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Blockbuster yang pernah menjadi raksasa penyewaan film, mengubah pendekatan dengan memanfaatkan nostalgia dan kolaborasi strategis. Nokia, meski telah menurun, kembali dengan smartphone berbasis Android, memikat konsumen yang merindukan desain ikoniknya. Strategi pemasaran yang cerdas dan inovatif menjadi kunci. Dalam era digital, brand-brand ini memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan audiens, menciptakan pengalaman emosional. Kebangkitan mereka bukan sekadar kembali ke pasar, tetapi perjalanan menuju relevansi yang lebih mendalam. Konsumen modern mengalami perubahan dramatis dalam preferensi dan perilaku. Tuntutan menuju keaslian, keberlanjutan, dan pengalaman personal semakin meningkat. Brand yang mampu merespons dengan cepat menampilkan daya tarik yang lebih kuat. Sebaliknya, merek yang terjebak dalam pola lama sering mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa 78% konsumen sekarang lebih memilih merek yang transparan tentang praktik produksinya.
Kesadaran akan nilai sosial dan lingkungan mendorong konsumen untuk mengevaluasi merek berdasarkan etika, bukan hanya produk. Contohnya, beberapa brand yang telah beradaptasi dengan cepat menikmati pertumbuhan signifikan, sedangkan yang lain mengalami gejala kepunahan. Mengamati pergeseran ini sangat penting. Merek harus bersikap proaktif dan inovatif, merangkul perubahan demi bertahan dan berkembang. Transformasi ini bukan sekadar tantangan, ini merupakan peluang bagi brand untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan konsumennya.